Mendapatkan kesempatan kedua bukan berarti pembebasan. Itu hanya berarti bahwa Tuhan memberi seseorang lebih banyak waktu untuk sadar, bertobat, dan mentaati perintahnya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Kita telah mempelajari 3 bab pertama yang menggambarkan penciptaan dunia, penciptaan pria dan wanita, dan dosa yang tidak termaafkan di Taman Eden. Di sanalah Adam dan Hawa dibujuk ular untuk memakan buah terlarang. Dosa bukanlah hal yang ringan bagi Allah. Dosa adalah pembohong, pencuri, pembunuh, dan merusak hubungan. Anda dapat melihat akibatnya di hampir setiap berita utama di halaman depan setiap surat kabar di dunia, dan setiap siaran berita di televisi. Namun, seburuk apapun keadaannya, Allah senantiasa menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita juga. Hari ini narasumber Pak Yohanes akan menyajikan paruh pertama Kitab Kejadian pasal yang keempat dengan tema Kesempatan Kedua. Shalom saudara-saudara yang setia bersama dengan kami di program Jalan 66. Saudara, dalam Kitab Kejadian pasal 4, kita membaca kisah nyata tentang apa yang terjadi di antara anak-anak dari orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Tak lama setelah pasangan ini lebih mendengarkan ular daripada Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden, dan kita tahu ya, keadaan mereka pun memburuk dengan sangat cepat. Mereka menjadi takut kepada Tuhan dan mencoba bersembunyi darinya. Tuhan mengajukan pertanyaan kepada Adam, "Di mana engkau?" Dan Adam menjawab dengan kata-kata, "Aku mendengar suaramu dan aku takut." Nah, kita tidak tahu bahasa apa yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Namun jelas mereka dapat berkomunikasi. Kita nggak perlu cari kira-kira pakai bahasa apa ya. Apa pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia, bahasa apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti mereka bisa berkomunikasi, itu yang penting ya. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia dikaruniai beberapa, bukan semua ya, karakteristik Allah. Allah memiliki emosi. Ia menciptakan kita dengan emosi. Allah memiliki rasa keadilan. Kita pun demikian. Salah satu kualitas ilahi yang diberikan kepada manusia adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan kata-kata. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan juga telah memberi kita karunia untuk memiliki hubungan dan merancang pernikahan untuk menjadi contoh nyata tentang hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya, mari kita kembali ke Kitab Kejadian dan melihat bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia memiliki hubungan pernikahan yang normal. Dan hasilnya adalah anak pertama lahir secara alami. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Mari kita akan membaca Kejadian pasal 4. Silakan yang mau buka Alkitab elektronik ya di HP atau Alkitab cetakan, tidak apa-apa. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Ya, kita perhatikan di sini ya. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk anak pertama mereka yang mereka beri nama Kain, yang dalam bahasa Ibrani berarti harapan besar. Dan Hawa memberikan pujian yang sepantasnya dengan mengatakan bahwa ia telah melahirkan seorang pria dengan pertolongan Tuhan. Tak seorang pun mendapatkan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan jantung kita pun tak berdetak kecuali diizinkan oleh Tuhan. Nah, disinilah anak pertama lahir dan kemudian beberapa waktu berlalu sebelum kita sampai pada bayi yang kedua. Yuk kita perhatikan sekarang ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba,
Kain menjadi petani. Dan seperti yang kita ketahui ya, setiap orang tua, setiap anak berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Jika seorang pria memiliki 20 anak, ya ini kemungkinan besar tidak ada 2 di antaranya sama. Dan orang tua yang bijaksana itu akan memperlakukan setiap anak mereka sesuai dengan kepribadian, kebutuhan, selera, dan ambisi mereka. Jika Anda seorang pendeta misalnya, jangan berpikir bahwa putra Anda akan menjadi pendeta seperti Anda. Pokoknya harus pendeta. Sekali pendeta, selamanya pendeta. Gak harus begitu ya. Jika Anda seorang eksekutif di perusahaan jadi manajer, jangan berharap anak Anda akan menjadi salah satunya. Dia harus jadi manajer. Para ibu ini ya, jangan berharap putri Anda menjadi seperti Anda. Salah satu cara yang pasti untuk mengasingkan seorang anak adalah dengan cara apa? Mencoba memaksa mereka memenuhi harapan Anda terhadap mereka. Mereka akan menjadi asing dan mereka seperti tidak menjadi diri mereka sendiri. Mari kita sambung di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Saudara, coba kita lihat ya. Sejak awal mula, sebelum ada pendeta, pastor, atau kitab suci, agama yang tertulis, manusia pertama di bumi ini tahu secara naluriah tentang Tuhan, dan bahwa mereka membawa persembahan kepada Tuhan dianggap sebagai hal yang pantas. Mereka juga tahu cara yang benar untuk membawa persembahan ini. Jadi kedua anak ini, baik Kain dan Habel, dan tampaknya mereka sudah cukup dewasa untuk berpikir seperti orang dewasa. Kemudian mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Kemudian ayat 5, tetapi kepada Kain dan persembahannya, dia tidak mengindahkannya. Mengapa tidak? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain, dan kita akan membahasnya dalam sesi diskusi kita dengan Pak Oti tentunya ya nanti ya. Maka Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Berfirmanlah Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini kita melihat sekarang ya. Masalahnya di sini jelas ya, melibatkan dosa dalam persembahan Kain. Dan Tuhan tidak langsung menyambar Kain dengan sambaran petir. Enggak langsung mati. Sebaliknya apa ya? Dia sebenarnya memberi Kain kesempatan kedua. Dia diundang untuk melawan godaan dan memperbaiki perilakunya. Tuhan sering melakukan ini kepada manusia karena dia tidak ingin kita binasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil, adiknya. Nah, saya bertanya-tanya, sebenarnya ini ngomongin apa ya? Mungkin Kain mengajak Habil jalan-jalan dengannya, berniat membunuhnya, atau mengingat apa yang telah terjadi. Mungkin Kain mengejek Habel karena menjadi orang yang baik. Kau pikir kau lebih baik dariku ya? Ya mungkin seperti itu ya. Ada dendam di dalamnya. Kain gak senang karena Tuhan menerima persembahan saudaranya dan menolak persembahannya sendiri. Jadi ini meningkat ya menjadi pembunuhan pertama. Kalau kita perhatikan di ayat 8. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuhnya. Saudara perhatikan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di bukit, pembunuhan dimulai dengan apa? Kebencian di hati. Anda gak perlu pistol, gak perlu pisau, atau mungkin sebotol racun untuk menjadi pembunuh. Anda gak perlu menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan pekerjaan itu bagi Anda. Yang Anda butuhkan untuk menjadi pembunuh adalah kebencian di hati Anda terhadap manusia lain. Kebencian itu bersifat rohani, dapat menemukan jalan keluarnya dalam
kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi pembunuh karena kita mulai dari kebencian yang ada di dalam hati kita. Kita perhatikan sekarang. Tuhan yang sama yang bertanya kepada Adam, "Di mana engkau?" sekarang datang kepada Kain dan menanyakan pertanyaan yang sama juga. "Di mana Habel adikmu?" Dia berkata, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Perhatikan saudara ya. Apa yang awalnya hanya gigitan tak berdosa dari sepotong buah terlarang, kini telah merasuki hati jahat anak pertama. Bisakah kita bayangkan Kain dengan seringai bibirnya menyindir dan membantah Tuhan yang Maha Kuasa? "Apakah aku penjaga adikku?" Pembunuhan pertama telah dilakukan. Kebohongan pertama telah dilakukan. Dan upaya menyembunyikan dosa juga telah dilakukan. Dan umat manusia baru saja memulainya. Mulai sekarang, orang mulai sembunyikan dosa, mulai berbohong, menutupi semuanya. Karena memang sudah mulai dari awal begitu, saudara. Mari perhatikan ayat 10. "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saudara, kita nggak tahu betapa berharganya darah manusia di mata Tuhan. Kita nggak tahu seberapa mengerikan kejahatan yang dilakukan. Kita nggak tahu seberapa buruk kejahatan itu sebenarnya. Dan seperti gigitan buah terlarang, tindakan Kain memiliki resiko yang tidak diinginkan, yang tidak diduga. Firman Tuhan ayat 11, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kain adalah gelandangan pertama, saudara. Dia adalah pengembara atau backpacker yang pertama. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kau tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Nah sekarang pembunuh pertama menjadi pengeluh pertama yang mengasihani diri sendiri. "Gak adil," teriak Kain. "Mereka akan membunuhku. Aku gak pantas diperlakukan seperti ini." Dia seperti playing victim gitu ya. "Saya ini korban." Dia sudah bunuh, dia bilang saya ini korban. Ayat 15, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Perhatikan saudara, Tuhan memberikan meterai perlindungan kepada Kain. Ini sebuah belas kasihan ya, yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kejahatannya sangat besar. Namun itulah yang terkadang Tuhan lakukan. Dia nggak menghukum sesuai dengan apa yang sebenarnya pantas kita terima. Dia menunjukkan kasih karunia bahkan di tengah-tengah disiplin yang kita hadapi. Dan Kain ini anak sulung, pembunuh pertama. Kini juga akan menjadi salah satu penerima kesempatan kedua dari Tuhan. Ayat 16, "Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dan jika Eden berada di suatu tempat dekat lembah Tigris dan Efrat, pergilah ke arah timur. Dari sana pada peta Anda akan melihat ke arah mana Kain pergi." Nah ini kira-kira kalau mau mempelajari peta begitu ya bisa buka dan lihat, oh kira-kira ini kemana dia pergi. Jadi ini hanya kita belajar saja. Jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa akhirnya Kain dikatakan pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh Pak Yohanes, dan tema kita adalah kesempatan kedua. Kita akan membahas kisah
Kain dan Habel dari paruh pertama kitab Kejadian pasal yang keempat. Dan saatnya saya dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru kita, yaitu Pak Yohanes. Dalam kisah ini, Pak Yohanes, Tuhan menolak persembahan Kain. Dan kita bertanya, apa yang salah dengan hal ini? Ya, ini juga mungkin pertanyaan kita nih, sebenarnya apa yang salah ya dengan persembahan Kain ini ya? Kadang-kadang kita bertanya. Ya, coba kita perhatikan ayat 11. Disebutkan Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Mari kita telaah apa sebenarnya kedua persembahan ini. Habel membawa lemak dari beberapa anak sulung kawanan dombanya. Dan dikatakan Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Kain membawa hasil tanah untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah tidak menerima Kain maupun persembahannya. Apa bedanya? Kita bisa mengatakan bahwa sikap Habel lebih baik daripada Kain, dan memang demikian. Sikap Kain kurang hati-hati. Ia hanya menuangkan gandum ke dalam keranjang dan berkata, ini sudah cukup bagi Tuhan. Ini ya, kita bisa lihat perbedaannya. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam Perjanjian Lama. Allah menjelaskan bahwa darah di atas mezbah diperlukan sebagai pendamaian dosa. Persembahan domba oleh Habel itu memenuhi persyaratan pencurahan darah di atas mezbah. Sedangkan persembahan gandum tidak. Jadi, apakah sikapnya menjadi satu-satunya alasan mengapa persembahan Kain ditolak? Ya, mungkin itu karena sikapnya dan persembahannya yang tidak berdarah ya. Dikatakan bahwa Allah memperhatikan Habel dan persembahannya, tetapi juga dikatakan untuk Kain dan persembahannya Allah tidak memperhatikannya. Dan ia diberi kesempatan kedua. Ia diperintahkan, lakukanlah yang benar, dan kamu akan diterima. Namun Kain hanya mengerutkan kening dan pergi dengan marah yang menyebabkan pembunuhan pertama. Jadi perbedaan dalam cara Allah memandang masing-masing hal ini mungkin berkaitan dengan kombinasi sikap dan kualitas persembahan. Ya, saya nggak tahu ya apakah darah lah yang membuat perbedaan di Kejadian 4 ini. Karena di Perjanjian Lama setidaknya ada 5 jenis persembahan yang ditentukan, dan salah satunya adalah persembahan gandum atau biji-bijian. Namun untuk penebusan dosa, prinsipnya tetap sama. Sejak zaman dahulu, darah dibutuhkan di atas mezbah sebagai penebusan dosa. Inilah sebabnya Kristus harus mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Bahkan hingga saat ini ya, masih ada kritikus kekristenan itu yang gak senang dengan gagasan bahwa Tuhan membutuhkan darah untuk dipersembahkan. Mereka menyebut Tuhan sebagai tukang jagal yang haus darah. Namun tangan Tuhan masih mengulurkan tangannya kepada mereka dan berkata, terimalah darah pengorbanan putraku untuk dosa-dosamu, dan kamu akan diterima. Jika tidak, dosa sedang mengintai di depan pintu kehidupanmu. Itu mungkin menjelaskan perbedaan antara agama Kristen dan cara-cara lain yang digunakan manusia untuk membuat dirinya diterima oleh Tuhan. Ya, ini satu hal yang tepat ya. Kekristenan, jika tidak ada yang lain, berarti iman akan darah penebusan Kristus ditawarkan di kayu salib. Namun banyak orang yang mencoba mencari jalan sendiri ke surga ya dengan mempersembahkan gandum. Mereka seperti Kain membawa gandum ke altar bukan darah. Misalnya mereka mencoba mendapatkan tempat di surga dengan memberi makan orang miskin. Memang ya kita harus memberi makan orang miskin. Tetapi bukan itu cara kita untuk diterima dalam kerajaan surga. Iman kepada Kristus itu yang pertama. Barulah kita melakukan perbuatan baik sebagai dampak dari iman itu yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa maksudnya ini Pak Yohanes? Dosa sudah mengintai di depan pintu. Coba saya jelaskan di sini ya, seperti iblis ya, itu selalu mengintai, mencari siapa yang bisa dipancing dan ditelan. Dosa itu kesepian ya, ia selalu mencari teman dan pasangan. Namun dosa tidak bisa menerjang dan menelan Anda tanpa izin Anda. Dosa juga tidak bisa membuat Anda melakukan apapun. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah berjongkok di pintu dan mencari peluang. Ini siapa tahu dapat mangsa begitu ya.
keinginannya apa? Bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi kita harus menguasainya. Dan kita bisa menguasainya. Bisa kan? Bisa. Dalam nama Yesus, kita bisa melawan iblis dan ia pasti lari dari kita. Tuhan memang menyelamatkan nyawa Kain dan tidak membalas dendam. Tetapi, apakah itu berarti bahwa ia lolos begitu saja dari pembunuhan saudaranya? Oh tidak. Tidak bisa bebas ya. Mendapatkan kesempatan kedua bukan berarti kebebasan. Itu hanya berarti Tuhan memberi seseorang lebih banyak waktu untuk sadar, ya, bertobat, dan mentaati perintah Tuhan. Nah, tokoh-tokoh besar lainnya dalam Alkitab, kita tahu ya, memiliki kasus yang sama terkait dengan pembunuhan seperti Musa, Daud, bahkan Rasul Paulus ketika ia masih menjadi Saulus dari Tarsus. Ia menganiaya orang Kristen dan menyebabkan mereka dihukum mati. Mereka diberi kesempatan kedua, dan kita seharusnya bersyukur bahwa Tuhan terkadang memberi kesempatan kedua, karena jika Dia menghukum kita, tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Memang ada konsekuensi dosa yang tak terelakkan, tetapi kita dapat terhindar dari penghakiman akhir. Untuk itulah Allah menuntut kita untuk mengubah pikiran, berbuat benar, dan beriman kepada anaknya Yesus Kristus. Dia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dia menyucikan kita dari dosa. Sekarang manusia telah menciptakan segala macam alasan untuk kejahatan yang telah mereka lakukan. Emosi yang tak terkendali, amarah sesaat, kemabukan, dan mereka berkata, aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Atau, ya saya dalam keadaan yang mungkin sementara menjadi gila begitu ya. Atau kita menyalahkan pola asuh kita, menyalahkan orang tua kita, atau hidup kita yang miskin yang menyebabkan kita menjadi seperti ini. Kita mencuri karena saya kan miskin. Tidak akan ada alasan untuk berbuat dosa ketika kita berdiri di hadapan penghakiman. Dan kita tidak akan pernah bebas dari murka Allah yang mengerikan itu, selama kita menolak untuk bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah kita lakukan dan memohon pengampunan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa sebenarnya tanda Kain? Sudah banyak sih diskusi tentang hal itu selama bertahun-tahun ya. Beberapa orang mengira itu ada hubungannya dengan warna kulit, tapi ini nggak logis. Tanda itu untuk Kain bukan keturunannya. Ini untuk Kain ya, jangan kita cari-cari, saya juga harus punya tanda ya. Lagi pula ya, semua keturunan Kain musnah oleh banjir. Karena tidak ada keturunan Kain yang masih hidup, masalahnya bukan warna kulit. Tapi sebenarnya apa tanda itu nggak penting sebenarnya. Itu semacam tanda khusus yang ditempatkan pada Kain yang jelas terlihat pada saat dia jalan, pada saat dia kemana, sehingga tidak ada orang yang akan membunuhnya atau mencoba balas dendam. Karena sudah ada tanda yang diberikan. Dan tanda itu menunjukkan kasih karunia Allah. Sehingga Kain tidak akan menanggung akibat terburuk dari tindakannya sendiri. Dan sekali lagi kita melihat Tuhan memelihara Kain dengan kasih karunia-Nya, berharap dia akan sadar kembali, menghargai belas kasihan Tuhan dan bertobat. Tuhan tidak ingin siapapun binasa. Dan dia memberi kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga, terkadang lebih banyak kesempatan. Tetapi kita harus menggunakan kesempatan itu dengan bijak dan tidak berani untuk merasa bahwa nggak perlu belas kasihan Tuhan. Karena saya ini hebat, hati-hati. Karena belas kasihan itu juga bisa akan berlalu. Yang berikut Pak Yones, apakah tanah itu dikutuk karena darah Habel yang tertumpah di atasnya? Atau dengan kata lain, apakah darah itu sendiri yang membuat tanah itu tidak subur? Oh, tidak seperti itu ya. Tuhan hanya mencabut berkat-Nya dari tanah itu karena dosa. Saya pikir kutukan itu dimasukkan sebagai pengingat bagi Kain bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Dan itu bisa menjadi pengingat juga bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara individu tidak akan tetap berada di tingkat individu. Dosa Kain
akan berdampak luas, bahkan mempengaruhi lingkungan. Jadi jika kita peduli dengan upaya membersihkan polusi, kita mungkin harus mulai dengan membersihkan polusi moral. Kira-kira demikian Pak Oti. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah disampaikan. Dan bagaimana kita akan merangkum bagian pertama dari kitab Kejadian, pasal yang keempat ini? Baik, kisah Kain dan Habil ini menunjukkan kepada kita bagaimana dosa bertumbuh dan memburuk ketika kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kisah ini juga menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada orang berdosa, memberi mereka kesempatan kedua dengan harapan mereka akan merenungkan hidup mereka dan menyadari kebutuhan mereka untuk bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman bahwa pembalasan hanya miliknya, yang merupakan hal yang baik karena kita sebagai manusia tidak tahu bagaimana menghakimi. Entah kita tergoda untuk menghakimi secara berlebihan, menghukum beberapa dosa dan mengabaikan yang lain, atau kita tergoda untuk bersikap lebih keras daripada yang dituntut oleh kejahatan, atau kita tergoda untuk berbelas kasih ketika kekerasan dibutuhkan. Dan dalam setiap kejahatan, ada keadaan-keadaan yang meringankan yang tidak kita ketahui. Tuhan mengetahui segalanya. Dia memiliki semua informasi, dan oleh karena itu satu-satunya yang berhak memberikan keputusan yang tepat hanya Tuhan. Dan kita patut bersyukur karenanya, karena Tuhan selalu memberi kita kesempatan kedua untuk mendengarkan suaranya, memperhatikan firman-Nya, dan mengandalkan belas kasihan-Nya yang merupakan satu-satunya harapan yang kita miliki. Dan jika kita berbicara tentang penghakiman kekal, sebaiknya kita serahkan saja itu kepada Tuhan yang mengasihi kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Sekali lagi, kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang keempat, dan berharap akan bertemu dengan kami di program yang berikutnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.